Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan. Ada yang ngomong tambahin Pak, menggairahkan. Menggemaskan dan menggairahkan, apa begitu ya? Oke, nggak perlu ya, cukup menggemaskan. Karena dulu orang tua saya itu kalau kecil itu ya, kalau katanya sih kalau ngudang saya itu, gendut, imut-imut, menggemaskan, kayak gitu. Jadi ya sekarang saya pakai itu ya, saudara. Ya, gendut, imut-imut dan menggemaskan, cukup itu saja lah. Jangan sampai ada kata-kata menggairahkan. Bodi gendut nggak menggairahkan katanya orang, tapi ya bisa jadi bagi mereka yang senang bodi gendut ya menggairahkan. Oke saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang ijazah Pak Jokowi, atau berhubungan dengan ijazah Pak Jokowi, laporan Pak Jokowi kepada para penggiat aktivis yang menyampaikan tentang dugaan ijazah Bapak Jokowi palsu. Yang pertama, tentulah saya memahami, dan kita semua harus memahami, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, saya memahami bahwa sesungguhnya Bapak Jokowi itu adalah public figure, figur milik publik. Dalam hubungannya dengan jabatannya, Bapak Jokowi itu adalah istilahnya pejabat publik. Kepala negara itu termasuk pejabat publik yang rahasianya harus diketahui oleh rakyat, baik sebelum dan sesudah dia menjabat. Kalau ada yang bertanya, kok kenapa tidak dari dulu-dulu? Nah, ini kenapa tidak dari dulu-dulu. Memang ketika itu ya perlu kita ketahui, ada kekuasaan yang menyelimuti Bapak Jokowi sehingga rakyat itu masih enggan, malaslah untuk ngomongkan tentang Jokowi, tentang kiprahnya Bapak Jokowi. Nah, sekarang begitu Pak Jokowi ini sudah tidak menjabat, maka ada beberapa orang yang cerdas dan memang peduli loh, ini bukan untuk kepentingan mereka. Saya yakin yang namanya Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, atau katakanlah ada lagi satu, itu siapa ya, Riza Fadilah, itu mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada kepentingan dirinya sendiri selain menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar. Khususnya Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar itu mereka sebagai aktivis adalah sosok-sosok yang memang peduli. Nggak ada yang membayar mereka, nggak ada. Saya yakin berhubungan dengan Pak Jokowi nggak ada. Kemungkinan yang berada di pihaknya Jokowi inilah yang dibayar, kemungkinan itu. Saya berkeyakinan begitu. Mereka mengeluarkan uang sendiri, mereka jalan sendiri, dan mereka adalah panggilan dari nurani. Jarang rakyat begitu, itu jarang. Saya lihat apalagi hubungannya dengan Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar. Mereka ingin, sekali lagi, mereka ingin menyelamatkan nama UGM, supaya patut saya duga supaya nama UGM itu bersih, karena mereka memang alumni UGM yang tentu saja tidak terima kalau alma maternya dalam hal ini dipergunjingkan atau dipertaruhkan, dan sehingga mereka mencari siapa sesungguhnya Jokowi ini, karena sudah beredar bahwa mau kita akui atau tidak, dulu Jokowi itu DRS. Kabar yang beredar, dan banyak teman-teman saya yang dari Solo juga mengatakan dulu itu memang gelarnya Pak Jokowi DRS, sekarang berpindah menjadi insinyur. Nah, ini menjadi pertanyaan,
Sesungguhnya dari sini aja kita tahu gelarnya apa sih. Setelah sebelumnya dibuka oleh yang namanya Bapak Bambang Tri. Nah ini beberapa masalah ini sehingga berkembang mereka yang merasa bahwa ini nama UGM seperti dicemarkan dan patut mereka harus menjaga marwah UGM. Jangan dibilang bahwa mereka benci dengan UGM, tidak. Kalau saya mengatakan, misalkan saya mengatakan saya menyampaikan apa yang kesalahan atau tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang di tubuhnya jaksa atau polisi atau hakim, maka saya tidak benci dengan polisi, saya tidak benci dengan jaksa, saya juga tidak benci dengan hakim. Saya adalah rakyat yang mengkritisi supaya polisi, jaksa, hakim mawas diri, mau introspeksi diri bahwa tindakan mereka salah, dan ada rakyat yang melihat, ada mereka yang melihat dan merasakan serta mendengar. Dan ini untuk kepentingan rakyat. Akan sangat tidak baik kalau kesalahan-kesalahan atau dugaan-dugaan yang membuat institusi yang mereka cintai. Nah, saya ini cinta polisi, saya cinta jaksa, saya cinta hakim, saya cinta institusi polisian, saya cinta institusi kejaksaan, dan saya juga cinta institusi Mahkamah Agung, dalam ini institusinya hakim. Maka saya harus kritis. Kalau saya biarkan ini menjadi rusak. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismond Sianipar. Mereka adalah ahlinya. Mereka merasa terpanggil bahwa ini adalah institusi alma mater saya, maka tidak boleh alma mater saya menjadi jelek karena sesuatu sebab. Sehingga mereka mencari, dan ternyata mereka menemukan hal-hal yang janggal. Nah, karena Jokowi ini adalah public figure yang pertama, yang kedua adalah pejabat publik di mana pemilihannya itu non sewu, berhubungan dengan rakyat, dan yang kedua ketika menjabat juga berhubungan dengan rakyat, bersentuhan langsung dengan rakyat untuk kepentingan rakyat, maka itu harus dibuka. Dan inilah nyata bagi saya bahwa yang namanya Jokowi itu sepertinya dari awal sudah tidak baik. Ada banyak kebohongan-kebohongan sehingga orang-orang ini pun was-was, sehingga wah ini jangan-jangan ijazahnya bohong-bohongan. Nah, sekarang kita ngomongkan tentang laporan Jokowi kepada mereka. Nah, ini kita laporan. Kenapa Jokowi? Pertanyaannya ada beberapa. Kenapa? Dan bagaimana menurut Gus Yassin? Ini kemarin saya bertemu dengan seorang ustadz. Bagaimana menurut Gus Yassin atau pendapat Gus Yassin berhubungan dengan laporan Jokowi kepada Riza Fadila, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kepada Rismond Sianipar. Secara prinsip, kalau kita merasa dirugikan, sah-sah saja kita lapor ke polisi. Apa yang dilakukan Jokowi melaporkan itu juga sudah dilakukan oleh para aktivis dalam hal ini. Saya nggak tahu, yang jelas sudah ada laporan ke polisi berhubungan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi pun juga berhak untuk melaporkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, harusnya Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang dikatakan diduga menggunakan ijazah palsu, dari awal menjelaskan, dari awal menunjukkan. Mudah kan? Kenapa Pak Jokowi tidak menunjukkan? Baik di dalam persidangan Gus Nur maupun Bambang Tri, sampai sekarang ini tidak ditunjukkan. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan besar bagi rakyat. Apa susahnya
menghadirkan ijazahnya kalau ijazah itu benar. Bahkan Pak Jokowi dalam hal ini sebagai mantan presiden punya fasilitas, punya mudah untuk membuktikan kalau itu ijazahnya memang benar-benar tidak palsu, sehingga tidak perlu ada pelaporan. Nah, pelaporan ini salah satunya sebabnya begitu. Dan sebagai pejabat publik ketika ditanyakan, maaf ya, ijazahnya, di mana itu sebagai salah satu syarat untuk Jokowi maju sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI Jakarta, sampai dari presiden, itu seharusnya dalam posisinya wajar kalau dipertanyakan. Ada kepentingan rakyat di sini supaya nanti tidak terulang kembali. Orang yang kemungkinan memiliki jasa palsu, dia akan maju mundur kalau maju sebagai pejabat publik, baik itu sebagai anggota legislatif, baik itu sebagai anggota eksekutif, akan maju mundur karena ijazahnya akan dipersoalkan. Ini yang menjadi ini yang harusnya disadari. Dan layakkah dalam posisinya ketika di dalam persidangan Bambang Tri maupun Gus Nur, sampai orang-orang dalam hal ini adalah mereka penggiat politik, penggiat aktivis sosial, dalam hal ini Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan Isa Fadilah, tidak pernah ditunjukkan bukti jasanya, tahu-tahu dilaporkan. Pantaskah? Ini ada kepantasan, ini ada moral di sini yang harus berjalan. Kalau sampai ini terjadi, benar dilaporkan, dan saya dengar memang benar-benar dilaporkan mereka berempat. Yang pertama, jelas moralnya Pak Jokowi bagi saya itu sudah rendah, karena dia tidak menyadari dalam kapasitas apa Joko Widodo dilaporkan. Kalau Jokowi tidak maju sebagai wali kota, sebagai gubernur, maupun sebagai presiden, katakanlah sebagai presiden, tentu tidak akan dimasalahkan, tentu tidak akan dipersoalkan. Kenapa tidak dari dulu? Dari dulu dan dari sekarang diketahuinya sekarang ya sama saja. Dulu mungkin masih bisa ditutupi, sekarang tidak, sehingga sekarang ini dibongkar, sekarang ini dibuka. Jadi kalau ada yang namanya Gus Muafik, kok tidak dari dulu? Wong diketahuinya sekarang. Saya pernah melaporkan adanya dugaan korupsi, orangnya sudah pensiun. Kenapa nggak dari dulu? Loh, itu kejadiannya 5 tahun yang lalu ketika yang bersangkutan menjabat. Saya laporkan ketika dia tidak menjabat. Dan benar masuk bui. Toh tidak ada larangan untuk melaporkan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya berhubungan dengan, asalkan tidak lewat batas waktu, tidak daluarsa. Dan saya pikir pemalsuan itu daluarsanya begitu diketahui setelah 12 tahun baru. Nah ini, nah, kalau kita ngikutin apa kata Muafik, ya Muafik itu yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita itu rembes gitu. Agak ngawur, orang itu agak ngawur, dia nggak ngerti. Kalau diketahuinya sekarang ya nggak masalah, karena memang ahli-ahli itu baru mengetahuinya sekarang. Rismon Sianipar mengetahui ketika itu ditunjukkan oleh orang-orang UGM. Roy Suryo juga begitu. Dr. Tifa juga begitu, tahunya baru sekarang, dulu tidak mengetahui, sehingga mereka mengikuti dulu jalannya persidangan. Orang tidak langsung tahu, oh ini orang pinter itu tidak langsung mengambil sikap. Dari rangkaian peristiwanya Bambang Tri dan Gus Nur, ya kan, Bambang Tri membuka, Jokowi undercover, lantas dilihat saja sampai dari persidangan kok tidak diperlihatkan, maka mereka tergerak untuk menyelidiki. Dan setelah menyelidiki atau kita katakan investigasi, setelah mereka melakukan analisa dan evaluasi, maka diambil kesimpulan ini mereka dapat bukti yang mereka yakini bahwa itu ijazahnya palsu. Bahkan yang Rismon Sianipar itu baru dia mengatakan 1000 miliar persen itu palsu. Itu tidak masalah, tidak harus dulu. Kita memasalahkannya tidak. Jadi itu apa yang katakan oleh Muafik itu jelas itu penyesatan, karena itu bukan bidangnya dia.
bukan bidangnya dia. Ikut-ikutan latah berbicara begitu, walaupun dia jokower, mohon maaf ya, dia pengagum atau ya orang yang menjunjung ya istilahnya Jokowi adalah junjungannya, tidak layak untuk berbicara begitu. Tapi kalau secara umum sah-sah saja dia bicara begitu. Tapi sebagai seorang mubalik, kalau dia nggak ngerti sebaiknya dia diam, karena ini di atas panggung. Kalau dia berbicara padi di warung-warung ya kita. Tapi ketika dia berbicara masalah di pengajian lantas menghubungkan dengan ijazah Jokowi dan mengatakan kok tidak dari dulu-dulu, itu salah. Muafik itu salah, karena itu bukan ranahnya, sehingga salah dia. Nah, sekarang saya tanya, apakah seperti itu Pak Jokowi? Maka kepantasannya Pak Jokowi harusnya menunjukkan dengan gentle, dengan jantan. Kalau saya misalkan dituduh ijazah saya palsu, saya akan datangi orangnya bila perlu, atau saya undang untuk saya tunjukkan ini ijazah saya. Kemarin Jokowi diundang, didatangi ini karena sidang-sidangnya disidang, digugat dan sebagainya tidak mau hadir dan hakim tidak mau menghadirkan, maka akhirnya orang-orang itu datang ke UGM. Setelah mendatangi UGM ya terjadilah perdebatan dan sebagainya, dan mereka datang ingin menunjukkan di UGM tidak ditemukan ijazahnya Jokowi. Untuk itulah mereka datang kepada Jokowi. Dan anehnya mereka tidak ditunjukkan, malah Jokowinya lebih aneh lagi, hanya menunjukkan kepada wartawan, itu pun tidak boleh difoto. Ini yang menjadi problem dan semakin membuat saya sebagai rakyat terus terang sangat berterima kasih kepada Rismon Siani, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Riza Fadilah. Saya sangat tercerahkan dengan mereka. Tapi saya terbuntukan dengan gayanya Jokowi. Kok bisa ya pemimpin ditanya sebagai syaratnya, dulu sampai maju tuh, kok bisa dulu memimpin saya sebagai presiden saya? Ternyata saya dengar Anda itu menggunakan ijazah palsu. Coba sih saya pengen tahu, benarkah sampai punya ijazah? Enggak diperlihatkan, malah dilihatkan orang yang tidak bertanya. Ini kan aneh. Wartawan tidak bertanya, tidak ingin mengetahui ijazahnya Jokowi, tapi tahu-tahu wartawan itu dipanggil masuk, lantas ditunjukkan kepada wartawan, kepada yang datang jauh-jauh ingin ketemu tidak ditunjukkan. Ada apa? Ada apa dengan sikap Jokowi begitu? Ini yang menurut saya memang kegaduhan ini sengaja dibuat oleh Jokowi, atau memang Jokowi ini ketakutan, ada banyak pertanyaan, tapi yang saya lihat sih adanya Jokowi ketakutan. Nah, apa sih kalau Jokowi sekarang takut? Ada perlindungan. Tidak akan Jokowi dipukuli, tidak akan Jokowi ditawur kalau itu ditunjukkan di dalam persidangan. Oke, di luar persidangan dia nggak mau. Oke, di dalam persidangan ditunjukkan saja. Karena negara, pengadilan ini dibikin oleh negara untuk pembuktian, untuk menyampaikan bukti-bukti, untuk menyampaikan fakta yang disebut dengan fakta-fakta di persidangan. Kenapa tidak dilakukan oleh Jokowi? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Dan yang paling terus terang, akhirnya saya mengatakan, beberapa orang dan teman-teman dalam diskusi kemarin di Jakarta, dan beberapa teman mengatakan bahwa Jokowi sudah kehabisan akal untuk menjawab tuduhan. Dimungkinkan, diduga Jokowi untuk menjawab tuduhan berhubungan dengan ijazahnya, ya kan, yang tidak mau dia perlihatkan, maka dia menggunakan cara-cara yang mungkinan cara-cara lama berhubungan dengan Gus Nur dan Bambang Tri, di mana kedua-duanya disidang tanpa jaksa menghadirkan bukti ijazahnya Jokowi. Maka mungkin itu dari runutannya saya menduga sebagai praktisi hukum saat ini Jokowi dan pengacaranya itu berusaha untuk mengalihkan berhubungan, ya banyak menteror seolah-olah untuk mencari pembenar. Sekali lagi saya katakan cari pembenar, walaupun itu benar, tapi jelas itu bagi saya cara mencari pembenar, karena sudah ada cara mudah untuk menunjukkannya di depan persidangan. Kenapa dia melakukannya di polisi? Bukankah antara polisi dan pengadilan itu sama institusinya? Bahkan pengadilan adalah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kalau Jokowi dibenarkan ijazahnya, maka Jokowi selamat. Tapi kenapa dalam hal ini Jokowi kok tidak mau di pengadilan, lebih baik memilih polisi? Nah, ini yang pertanyaan saya sama teman-teman kemarin, kok bisa ya Jokowi kok memilih melaporkan, padahal kalau dia meladeni gugatan daripada teman-teman, dalam hal ini meladeni gugatan Riza Fadila, Roy Suryo, Dr. Tifa maupun Desmond Sianipar, katakanlah ya, yang mereka menggugat ijazah Jokowi, akan lebih mudah. Karena kalaulah sampai Jokowi dimenangkan dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding, sampai tingkat kasasi atau mungkin PK, lantas Jokowi dimenangkan terus, maka kekuatannya jelas, berkekuatan hukum tetap, tidak bisa itu diganggu gugat. Dan itu kalau sampai Jokowi menang diganggu gugat lagi, maka yang terjadi adalah nebis. Nah, istilahnya nebis in idem itu NU ya, itu in idem itu jelas di situ disebutkan kata-katanya itu sudah tidak bisa lagi, sudah berkekuatan hukum tetap. Kenapa Jokowi tidak menggunakan ini? Jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa Jokowi disediakan tempat untuk membuktikan keaslian ijazahnya, malah memilih polisi? Bukankah nanti setelah taraf polisi nanti akan diuji juga di depan pengadilan, di depan persidangan? Akan tetapi itu kan tidak membuktikan kekuatan kebenaran daripada ijazah Jokowi. Ingat, tidak membuktikan karena masih ada kasus perdata. Nah, kalau gugatan, kenapa tidak melakukannya menjawab dalam gugatan? Kalau menjawab dalam gugatan, misalkan Jokowi dimenangkan, lantas dalam ada banding mungkin diajukan lagi tingkat banding dimenangkan, tingkat kasasi dimenangkan, maka kan itu akan membuat Jokowi lebih indah, lebih gentle, lebih bagus. Kenapa Jokowi memilih? Saya jadi teringat kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, mohon maaf aja pribadi nih ya, pribadi saya tanya, di dalam kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri itu bisa dilihat bahwa saya beberapa kali ikut sidang. Di dalam persidangan itu sampai akhir persidangan saya mendengarkan, dan yang saya ikuti, saya tidak melihat jaksa menghadirkan bukti ijazahnya Jokowi. Sama sekali tidak ada, dan di dalam putusan juga begitu, tidak diperlihatkan bukti ijazahnya Jokowi. Ini timbul pertanyaan, apakah memang Jokowi dalam posisinya ini menginginkan sebagai peristiwanya seperti peristiwanya Gus Nur dan peristiwanya Bambang Tri yang disidang akhirnya oleh jaksa tidak dihadirkan bukti formil materialnya ijazahnya Jokowi. Mungkin di situ mau digiringnya. Dari situ saya menyimpulkan bahwa dilaporkannya Desmond Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Riza Fadila itu untuk mau dilakukan seperti itu. Jokowi lupa bahwa saat ini dia tidak menjabat. Sedangkan pasal yang digunakan untuk melaporkan itu adalah berhubungan dengan jabatan. Berhubungan dengan jabatan. Jokowi lupa, dia lupa bahwa itu tidak bisa dimasukkan kepada laporannya. Karena saat ini Jokowi ini adalah, mohon maaf kalau ada orang bilang seperti Hasbin yang kemarin jubir kepala jubir kepresidenan Hasbi Nasbir, itu yang mengatakan, mohon maaf, walaupun ternyata tidak pengangguran, mengatakan bahwa yang namanya Anies Baswedan itu setelah tidak menjabat gubernur sebagai pengangguran. Nah, bisa jadi ini sebetulnya Jokowi sebagai pengangguran. Jokowi tidak sadar kalau yang dirinya itu sebagai pengangguran. Dia bukan seorang Anies Baswedan yang di mana-mana masa lalu diharapkan kedatangannya. Besok itu insya Allah ya minggu ini atau ini Sabtu ini ya, Sabtu ini saya Sabtu ini pagi ini atau hari ini itu dia dalam posisinya didatangkan oleh orang-orang Kediri, keliling terus tuh Anies.
walaupun tidak jabat keliling terus, tidak bisa dikatakan pengangguran. Diminta untuk didengar petuah-petuahnya. Jokowi lupa dia bukan Anies Baswedan dan dia murni saat ini adalah pengangguran. Kalau saya mengatakan, boleh mengatakan pengangguran, dan dia bukan pejabat, sehingga pasal yang digunakan yang menurut saya itu adalah yang digunakan saat ini adalah pasal seorang yang berhubungan dengan jabatannya, dalam kualitasnya adalah orang yang menjabat, sedangkan dia adalah seorang pengangguran yang tidak menjabat. Dan tidak bisa diterapkan pasal itu seperti pasalnya saat ini permasalahannya diterapkan seperti permasalahannya Gus Nur dan Bambang Tri. Itu yang saya lihat dan yang saya dengarkan, sehingga saya menduga ini hanya mencari pembenar saja, mencari untuk putar-putaran. Jokowi berakrobat karena apa? Karena panik. Kalau saya bilang Jokowi dalam kondisi kebingungan, kepepet, panik, maka dia melakukan upaya itu. Saya seperti muafik. Kalau itu ada pidananya, kenapa tidak dari dulu orang-orang ini dipidanakan? Kan sudah lama, dari kemarin-kemarin, kenapa tidak? Kenapa baru sekarang? Nah, ini patut saya duga karena Jokowi panik, karena Jokowi dalam keadaan terdesak, karena kemungkinan Jokowi tidak mau ijazahnya diketahui, cukup ditunjukkan kepada polisi. Dia lupa bahwa sebagai pelapor, ini pribadi loh, Jokowi sekarang tidak menjabat loh ya. Jokowi dalam kedudukannya sebagai pengangguran yang tentu tidak menjabat, maka Jokowi harus membuktikan, harus menunjukkan ijazahnya. Blunder ini. Kalau memang benar blunder, dan saya terus terang menyambut gembira apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dan seperti Roy Suryo juga dan Dr. Tifar, Dr. Rismon Sianipar juga Bapak Riza Fadilah, bahwa mereka bergembira, disambut lah. Ayo tunjukkan. Ini blunder. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini berhubungan dengan laporan Jokowi kepada para aktivis-aktivis yang masalahkan masalah ijazahnya. Dan ayo kita ikuti masalah ini dengan tentu saja dengan cermat sambil kita lihat karakternya Jokowi. Semoga aja dugaan saya benar bahwa Jokowi dalam kondisi sangat kepepet dan dalam kondisi panik, tidak berani menunjukkan ijazahnya, berhubungan dengan ijazahnya, karena diketahui semua apa yang disampaikan oleh UGM itu sudah dilihat oleh Rismon Sianipar. Bahkan Rismon Sianipar sudah datang ke sana, Roy Suryo juga datang ke sana, Dr. Tifa juga datang ke sana. Jadi kemarin Pak Riza Fadilah itu juga datang ke sana berombongan, tretetet. Dan sepertinya kalau orang-orang itu terhasut pada Jokowi, tidak. Saya sebetulnya kalau nggak sakit saya berangkat. Sungguh saya berangkat, tapi karena saya sakit sehingga saya tidak bisa datang ke kemarin ketika ke Jogja dan ke Solo. Tapi kalau saya nggak sakit, tentulah saya akan datang. Dan kebetulan juga cucu saya masuk rumah sakit, sehingga saya tidak bisa ke sana juga. Ada sebab yang membuat saya tidak bisa ke sana, di samping saya sakit, cucu saya juga sakit opname di rumah sakit. Kembali kepada persoalan kasus ini, maka saya sampaikan patut saya duga ini adalah manuver kegaduhan yang tidak dibuat oleh orang-orang itu, karena sesungguhnya jawaban untuk menjawab tudingan daripada Roy Suryo, Dr. Sianipar, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa maupun Riza Fadilah, Bapak Riza Fadilah itu mudah, tapi memang sama Jokowi dibuat seperti ini. Saya nggak tahu apa, yang jelas inilah bagian daripada skenario Jokowi. Mungkin satu dalam kebingungan, skenarionya diputar-putar seperti itu, atau memang dia sengaja untuk memutar ini untuk mengalihkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pagar laut dan sebagainya, korupsi yang saat ini sedang ditangani atau diberantas oleh Presiden
Prabowo Subianto. Semoga apa yang saya sampaikan ini mencerahkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri yang gendut imut-imut dan menggemaskan menyampaikan, ayo kita peduli kepada Palestina.